Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Milarosi dengan NIM 21042095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi 7 mengenai administrasi pengadaan tanah. Konsep pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yang mempunyai hubungan memiliki dengan tanah. Dalam konsep hukum dan politik adalah rakyat, benang hukum dan masyarakat hukum, serta pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pengadaan tanah mengandung substansi mendalam tentang hubungan memiliki tersebut. Dikarenakan dari konsep tersebut akan menjadi jelas bahwa dalam pengadaan tanah akan ada suatu cara prinsipil untuk membebaskan tanah hak dari masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan. Adapun pengertian-pengertian dalam pengadaan tanah. Yang pertama, instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan badan hukum milik negara atau badan hukum usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah. Yang kedua, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Yang ketiga, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Yang keempat, objek hak atas tanah adalah tanah, ruang di atas tanah dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Selanjutnya ada hak atas tanah, yaitu hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Yang keenam, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya, konsultasi publik, yaitu proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian, pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanian. Selanjutnya, ganti kerugian adalah penggantian yang adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kemudian, penilaian pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah. Yang terakhir ada lembaga pertanahan, adalah Badan Pertanahan Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Dasar hukum pengadaan tanah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Yang keempat, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tujuan pengadaan tanah. Saat pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah menghadapi banyak persoalan karena di sini menyangkut dua kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah dan berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor tarik-menarik kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam memanfaatkan fungsi tanah demi kepentingan masing-masing.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntunan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun. Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum atau awam, sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat. Jika hak milik individu atau pribadi berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan penugasan, pelaksanaan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan hasil oleh lembaga pertanahan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil adalah penyediaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Untuk pengadaan tanah skala kecil tidak dibedakan apakah rencana kegiatan pembangunan tersebut termasuk kategori kepentingan umum atau tidak termasuk kategori kepentingan umum. Untuk penyediaan tanah skala kecil, instansi pemerintah dimaksud tidak memerlukan SK penetapan lokasi. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.